Ya, jumpa lagi di Mas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Tentunya harapan selalu sehat. Kita berharap di Mas Diajeng di sana. Amin. Amin. Episode yang ke-21 ini tetap bersama saya di sini Denny Sumirat serta rekan saya Pito Suarsono dan juga Rina Prameswari. kita akan membahas panjang tentang hukum pada malam hari ini, tentang hukum dan politik dan lain sebagainya ya. Tapi penampilan ada yang lain sekarang ini. Iya, penampilan ada di Di belakang-belakang itu. background kita ya, background kita new. Baru. Karena apa? Kita ada di podcast Cedek Geni. Baik. Tentunya rekan kita sudah siap di sana sebelum kita berbincang-bincang dan masuk di beberapa sesi tentunya. Cak Sirut siap. Lempar. Banyak kelirunya. Enggak apa-apa. Biasanya dapat bantuan dari sini. Iya, karena dari Mama itu loh. Iya, betul. Oke. Kalau kau datang, hatiku senang. Baik. Ya, kita nanti akan berbicara dengan narasumber yang tentunya langsung apa ya? Praktisinya langsung ya. Jadi kita kulik beneran ini. Babat tebas pokoknya ya. Tayon Tebas pokoknya. Tebas biro. Iya. Begitu. Mas Pipit mau memperkenalkan? Narasumber belum kenal. Oh, belum kenal ya. Baik, ya. Narasumber kita di episode yang ke-21 beliau adalah praktisi, ya, beliau juga aktivis juga di beberapa organisasi tentunya, dan tentu saja beliau ini adalah seorang pengacara. Nah, kita sambut dengan tepuk tangan langsung di ininya saja ya, nggak usah pakai nama panjangnya. Nang Engki Suseno, selamat datang. Selamat datang di studio kita. Ya, terima kasih atas waktunya. Luar biasa Pak Denny, saya lihat hari ini. Oh iya. Semangatnya itu. Belum ini. Ya. Ya. Sebelum masuk ke ngobrol-ngobrolnya ini, kita selalu menguji tentang psikologi. Psikologi narasumbernya. Ya. Betul. Tapi akan ketahuan nanti seperti apa. Dilihat dari pilihan Karakternya itu seperti apa. Betul. Nah, ini namanya adalah Pantik Api, Om Hengki ya. Nah. Belajar dari pengalaman Pak Denny, jarang psikolog yang bisa baca psikologi saya. Oh begitu. Di sini Kita ini bukan psikolog. makanya jelas saja analisisnya bener orang. Karena kita ini anti mainstream. Kita bukan psikolog. Iya. Awal maksudnya. Itu Pantik Api seperti apa akan dijelaskan oleh rekan Rina. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya. Nah, di edisi yang ke-21 ini kita ada narasumber Mas Engki. Halo Mas Engki. Halo. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Di edisi ini ada sesi yang harus dilalui Mas Engki. Namanya adalah sesi Pantik Api. Jadi ada 10 pertanyaan. Pilihan kata ya, bukan pertanyaan Pak Denny ya, yang kata. harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Oke. Bagaimana Mas Engki, sudah siap? Insya Allah. Nggak usah mikir loh. Nggak usah mikir Mas. Saya jarang mikir Pak Denny. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Ya. Disiplin atau kontrol? Kontrol. Moral atau normal? Moral. Realita atau fakta? Fakta. Saksi atau barang bukti? Saksi. Pidana atau perdata? Pidana. Putusan atau ampunan? Putusan. Sanksi atau reward? Sanksi. Catat atau ingat? Saya ingat. Tegas atau wibawa? Wibawa. Nah, ini pertanyaan yang pamungkas nih, yang terakhir. Dijawab cepat ya Mas Engki. Ya. Benar atau baik? Benar. Benar. Kalau baik belum tentu benar. Jangan mencari kebenaran, tidak pernah ketemu teman. Kebenaran tidak pernah. Kita akan dulu mencari kebenaran. Iya. Ya, Mas Engki. Ya. Saya kadang-kadang manggilnya Om ini kadang-kadang. Om Engki. Nah, berkaitan dengan tema kita. Tandanya itu panggil tuh. Enggak, ini Om aja. Jadi tema kita adalah tentang topeng-topeng wajah penegakan hukum, terutama di Indonesia nih ya. Kita agak global di nasional begitu. Nah, kita pakainya itu enggak wajah lagi, ini pakai topeng. Topeng. Karena kita nih masyarakat awam ini ngelihatnya itu ya
susah membedakan. Kita melihatnya topeng semua. Nah, terkait dengan penegakan di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus, bahkan penegak sendiri itu juga kena kasus ya kan gitu. Ya. Dari entah dari hakim, dari kepolisian, entah itu dari jaksa, itu semuanya kena ya. Nah, menurut Mas Engki sendiri, kenapa bisa terjadi seperti itu? Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi kalau kita bicara tentang penegakan hukum itu tidak serta-merta dan tidak semudah memahami secara gramatikal atau dari katanya sih penegakan hukum gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang harus teman-teman pahami, harus masyarakat pahami. Satu hal aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau beberapa hal itu banyak ya Pak ya? Ya, jadi Utama aja gimana? yang utama. Begini Pak Den, penegakan hukum itu tidak bisa dilepaskan dari unsur ini. Unsur? Nah, ada 3 unsur dalam penegakan hukum itu. Ada substansi, ada kultur, ada struktur. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya banyak sekali nih penegak hukum yang justru malah terjerat? Gitu. Nah, kalau kita bicara terkait substansi, artinya undang-undangnya atau materi undang-undangnya ini, kita tidak jarang nemui kacau balau. Oh, itu. Undang-undang yang satu kontradiktif dengan undang-undang yang lain, atau bahkan aturan pelaksana dari undang-undang ini berlawanan dengan yang ada atasnya. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, strukturnya hari ini para penegak hukum kita menjadi seorang penegak hukum itu tidak asal-asalan, begitu. Makanya orang bisa saja diberi kekuasaan oleh negara untuk menegakkan hukum, tapi yang bisa menjadi real penegak hukum itu hanya segelintir orang. Begitu. Makanya tadi ada pertanyaan moral yang utama. Iya, betul. Kemudian kultur masyarakatnya bagaimana? Ini tugas negara. Untuk mewujudkan sebuah kultur masyarakat yang sadar akan hukum, negara tidak bisa lepas tangan. Pendidikan hukum itu harus dilakukan atau diberikan secara masif, mulai dari usia dini. Contoh terkecil, disiplin waktu. Karena banyak nanti penjabarannya ini sangat luas. Cuma nanti kita jabarkan satu-satu dengan bahasa yang ringan menurut saya biar lebih mengenal. Itu tadi Om, itu tadi kan ada substansi dan ada apa namanya? Struktural. Bukan struktural. Yang ke mana ini? Kultural. Lebih ke organisasinya tadi ya, struktur. Non sewu Om. Itu kan artinya lebih kepada manusianya. Ya? Betul sekali. Nah, ini berarti bisa dikatakan dong sebenarnya penegak hukum sendiri nggak punya integritas. Nyambungnya ke sana. Independen nggak Pak? Independensi nggak Pak? Ya jelas enggak lah, dilihat aja ada strukturnya gimana. Bisa independen. Jadi di Indonesia itu kan atau di dunia itu kan ada caturwangsa penegak hukum. Caturwangsa. Namanya kepolisian, kejaksaan, lembaga kehakiman atau hakim, dan lawyer atau pengacara. Nah itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Kenapa harus ada semacam gini ya? Ada pintu masuk, terus ada yang ngolah, kemudian ada yang pengetuk palu, istilahnya. Ya hakimnya. Kenapa harus ada begitu? Karena begini, kalau kekuasaan sebagai seorang penegak hukum ini diberikan kepada satu orang, ini justru akan otoriter. Masuknya diolah sendiri, ya kan? Kemudian masaknya diolah sendiri, diputus sendiri. Ini lawan determinasi, condong pasti. Maka kemudian dipisahkan. Di kepolisian misalkan ini masuknya sebuah perkara atau penegakan hukum, kemudian diproses, diolah di kejaksaan lewat penegak hukum jaksa, kemudian disidangkan sebelum putusan masuklah yang namanya lawyer atau pembela. Kenapa? Dasar filosofinya adalah setiap manusia itu berhak dan mempunyai hak untuk dibela. Ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Setiap orang itu tidak boleh dikatakan bersalah ketika sebelum dijatuhi putusan pengadilan. Seperti itu. Nah, ini
Tadi kan ada ya, ada proses di sana kan, ada organisasi di sana. Tadi dikatakan bahwa organisasi itu agar ya biar bisa bagus lah istilahnya dalam prosesnya. Akan tetapi ternyata organisasi itu sendiri membelenggu dari manusia-manusia penegak hukumnya itu sendiri. Karena apa? Ada struktur di sana kan. Ketika kita mau berbuat benar tadi kan, gitu. Loh, yang di atas ternyata punya kepentingan yang lain. Bagaimana itu mungkin kan seperti itu? Artinya integritas lagi kan yang harus kita pertanyakan seperti itu. Memang begini Pak Denny, dalam penegakan hukum itu moralitas itu tidak bisa dilepaskan, termasuk integritas. Coba kita pahami integritas itu apa sih? Integritas itu adalah keberpihakan seorang penegak hukum terhadap aturan yang ada dan nilai moralitasnya. Ketika integritas ini diperjualbelikan, pokoknya undang-undangnya begini, Nah, maka harus saya jatuhi begini. Padahal itu salah besar. Law enforcement, kalau di Amerika bahasanya, penegakan hukum itu tujuannya untuk apa? Ketika hukum ditegakkan itu harus memenuhi berapa unsur. Ada beberapa unsur. Ada kepastian hukum, unsur kemanfaatan dan keadilan. Ada lagi itu yang paling awal, mitos hukum. Mitos hukum. Jadi begini. kita banyakkan kata mitos. Ya. Itu banyakkan kata mitos. Mulai dari awal sampai sekarang. Ini mitos lagi, ini gimana? Mitos hukum lagi ya. Kalau mitos mungkin nanti ya kita bahas. Agak jauh itu, agak jauh. Yang jelas apa namanya kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya. Dalam penegakan hukum ini mutlak. Karena kalau tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada parameter ukuran yang dikatakan salah atau tidak. Kepastian hukum di sini apa? Yaitu nomenklatur yang ada di undang-undang. Ya. Kemudian asas manfaat. Kalau kepastian hukum ini ditegakkan, tapi tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, ini pincang. Ambruk penegakan hukum pasti. Contohnya aturan PPKM misalkan, silahkan dikaji. Wah, ini Begitu kan? Harusnya sebuah kebijakan itu muncul dari review atau jaring aspirasi dari masyarakat. Nah, betul sekali. Bagaimana mungkin virus itu dengan PJU? Ini kan nggak rasional. Kepastian hukum. Masalahnya kan gini. Iya. Jadi jala yang akan untuk menjala aspirasi itu nggak ada jalannya. Nah, itu. Kita mendapatkan ikan. Saya berharap begini ya, seluruh atau segala stakeholder yang ada baik pemerintahan pusat sampai daerah itu, karena itu sudah diatur sebenarnya Mas Yupit sama Pak Denny. Bagaimana sih mekanisme memunculkan sebuah kebijakan itu? Nah, itu sudah ada aturan semua, sudah diatur. Pemerintah harus jaring aspirasi masyarakat kira-kira untuk memenuhi asas manfaat ketika hukum ini ditegakkan. Ini bagaimana? Karena asas manfaat ini tidak bisa diabaikan. Wajib asas manfaat. Percuma kita menegakkan hukum tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Karena tujuan hukum yang paling pamungkas adalah mewujudkan yang namanya keadilan. Bagaimana bisa sebuah keadilan itu terwujud kalau tidak manfaat? Lagi-lagi keadilan itu juga mitos saya. Mitos keadilan. Makanya ditanda-tangani. Makanya di titik ini selalu ada mitos. Mulai dari COVID. dan Ini yang perlu sebagainya. dipahami ya. Azas manfaat ya. Azas manfaat. Katakan kalau azas manfaat artinya kan itu berkeadilan semuanya kan begitu. Artinya bahwa klien atau si orang yang sedang berhadapan dengan hukum itu bisa mendapatkan keadilan kan. Tapi ternyata sering banyak sekali yang nggak memuaskan seperti itu. Karena tadi ada jual beli dan aturan apa? Ini sebenarnya aturan hukum atau sebenarnya hukum yang diatur gitu loh. Jadi hukum itu ada yang mengatur. Jadi hukum itu juga ada oligarkinya masalahnya. Menarik ya. Menarik, luar biasa. Ini dari Seperti apa nih Mas Agi? ada oligarki loh. Ini yang harus Dalam dipahami. memahami. Apa sih yang dinamakan keadilan? Keadilan itu bukan berada dalam materi pokok undang-undang. Ya, betul. Jadi undang-undang atau aturan apapun itu tidak akan pernah bisa mengakomodir yang namanya keadilan. Keadilan itu ada di hati para penegak hukum, di hati lawyer, kepolisian, jaksa, dan hakim. Tidak ada di KUHP, tidak ada di undang-undang apapun keadilan itu. Adanya di hati. Tidak ada di hatinya terdakwa mungkin.
Kan Ini juga sebuah pertanyaan besar. karena pada akhirnya itu ya katakanlah ya keadilan itu ada di hati. Itu Iya. ada loh kasus A dan B katakanlah. A ini mencuri, yang B ini korupsi. Korupsi. Ternyata lo enak korupsi nih kan? Gitu. Iya. Tapi bisa korupsi itu harus punya modal dulu, Pak. Oh, iya. Harus menjadi pejabat. Pejabat. Nah, itu. Nggak bisa ini soal keadilan tadi. Yang ini tadi. Iya. Jangan proyek bulan. Iya. Pejabat nggak bisa korupsi, Pak. Kita kan di belakang. Yang di depan akhirnya ini loh putusan yang seperti ini. Seperti Saya apa? memahami ya Iya. fenomena yang terjadi di masyarakat hari ini itu kan ada game yang mengatakan hukum itu hanya untuk orang kaya, gitu loh. Hukum itu hanya untuk orang kaya, ya pasti. Tumpul ke atas, Kenapa? tajam ke Contohnya bawah. tadi Pak Denny bilang, saya nyolong ayam 3 bulan, saya korupsi 50 miliar, diputus 2 tahun. Iya. Loh, kok enak bener? Ada yang Sisanya masih- ada yang dikurangi 6 tahun loh kemarin. Kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau pidana umum itu kan jelas diatur berapa sanksi-sanksinya. Cuman yang tadi saya katakan adil nggak kira-kira? Nah, undang-undang ini menuju keadilan, tapi yang memutus nanti adalah hakim. Keadilannya ada di hati hakim. Begitu. Hakim dalam memutus itu nggak boleh asal-asalan, asal undang-undangnya begini, tidak boleh. Dia harus memperhatikan seluruh aspek, termasuk kondisi batin dari terdakwa, misalkan, kemudian nilai yang hidup di masyarakat, misalkan kayak tipikor. Kemarin ada perkara di Tuban tipikor ini, wah ini sudah nyuri BPNT dan sebagainya, begitu kan? Betul. Yang tahun lalu itu. Yang tahun lalu itu. Nah, kemudian ini harus dihukum berat, gitu. Tidak serta-merta demikian. Hakim akan mengolah itu nanti berdasarkan proses pembuktian untuk memunculkan namanya keadilan. Insya Allah begini, kalau penegak hukum itu moralnya baik, maka dia pasti bisa memberikan keadilan sesuai dengan hati nurani. Ilmunya sudah ada, kita sudah dibekali semua. Cuman mohon maaf, memang kita tidak bisa menafikan tidak semua penegak hukum itu memegang teguh dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Memegang teguh. Begitu. Biasanya kan pinangki, enggak Nah, teguh. seperti jaksa pinangki. Iya kan? Padahal jaksa agung sudah bilang, saya tidak butuh jaksa yang asal menuntut. Kalau kalian melakukan penuntutan asal-asalan, saya pidanakan sendiri. Nah, ini kan berbanding terbalik kemudian dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kenapa jaksa pinangki seperti itu divonis 4 tahun, sedangkan Kejaksaan Agung tidak kasasi? Ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kemudian untuk dikaji bagi para akademisi atau baik saya sendiri bagi penegak hukum. Itu kalau jenengan sendiri gimana itu? Soal itu. Kalau saya ketika melihat fakta di lapangan dari proses pembuktian dan sebagainya, saya mengakomodir keadilan yang ada di masyarakat ini nggak adil. Harusnya menurut saya jaksa pinangki ini vonisnya lebih tinggi. Dan ini menjadi perbincangan di antara praktisi hukum dan akademisi hukum. Nah, untuk menekan ke sana itu kira-kira siapa yang bisa menekan agar mereka itu tidak bisa bermain mata gitu. Artinya begini, celah-celah untuk melakukan perselingkuhan hukum, bahasa saya perselingkuhan hukum ya. Itu Padahal nggak pernah nikah ya. Hukum nggak pernah nikah. Emang kan selingkuh. itu dimanapun ada. Pertahankan hukum. Iya. Yang menjadi kunci utama kemudian untuk menekan agar celah-celah itu tidak ada dalam moralitas penegak hukum. Padahal dalam setiap institusi itu ada yang namanya pembekalan bagaimana sih menjadi moralitas, mendapatkan moral sebagai penegak hukum yang baik dan benar. Cuman lagi-lagi kenapa kemudian nilai-nilai moral ini harus diajarkan dari tingkat dasar agar manusia terutama penegak hukum nanti bisa memiliki moral yang baik. Ya. Yang jelas begini, kalau kata Profesor Sajipto Raharjo itu pencetus mazhab hukum progresif, hukum itu untuk masyarakat. Hukum itu untuk orang, bukan orang untuk hukum. Tapi yang terjadi hari ini, orang dijadikan bahan bakar untuk hukum. Padahal harusnya terbalik. Hukumlah yang dijadikan alat oleh manusia untuk mewujudkan yang namanya keadilan. Itu sama nggak dengan kata-kata tajam ke bawah, tumpul ke atas? Begini,
itu serupa tapi tak sama Pak Denny. Oh, oke. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas itu seperti yang Pak Denny tanyakan tadi. Jadi hukum itu hanya berlaku untuk orang nggak punya. Tapi ketika terdakwa atau orang itu kaya, bisa aja diatur hukum itu. Nah, cuman pedang Dewi Justisia itu tidak mungkin memenggal kepala orang-orang yang tidak bersalah. Itu kenapa ada penegak hukum yang keempat, yaitu lawyer. Kami menjaga hak-hak itu. Boleh teman-teman penegak hukum lain kencang dalam menerapkan undang-undang, tapi jangan lupa dalam penerapan undang-undang itu ada nilai keadilan yang tertanam di dalam hati kita yang harus kita perjuangkan. Begitu. Saya sebenarnya ada lupa ya, sebenarnya banyak kasus juga sebenarnya. Masyarakat itu memandang si terdakwa ini benar begitu. Tapi ada juga lawyer yang mengatakan, wah ini harus saya ini kan, terus gini aja lah. Yang paling besar katakanlah siapa ini korupsi Bang Joko Chandra. Joko Chandra, seperti Pinangki ya. Itu bagaimana itu. Terus kemarin juga ada Joko Chandra yang seperti itu. Terus ketika kita ini sedang PPKM seperti ini ya, bansos dan lain sebagainya lah. Apalagi yang kemarin itu awal-awal PPKM. Juliani Batubara juga. Ya. Nah, itu. Nah, ada ini yang penegakan di kedisiplinan di PPKM itu juga kita rasa bahwa itu pun juga nggak adil banget gitu kan. Betul. Nah, untuk itu bisa enggak kira-kira semacam ada lembaga hukum itu yang meneriakkan menekan ke atas itu loh, menekan ke negara. Karena sangat-sangat jelas iya. terlihat itu. Makanya begini, penegakan hukum itu idealnya dan memang harus dilaksanakan oleh penegak hukum. Mohon maaf, pada saat penerapan aturan PPKM itu kan rata-rata yang berkonflik, saya tidak mempredisikan salah satu profesi atau apa, nah, itu adalah polisi pamung praja, gitu loh. Itu termasuk penegak hukum kan? Tidak. Oh tidak. Oh, cuma ada 4 tadi. Pasukan itu loh, Pasukan. Jangan dipahami begini, Indonesia ini Reichstag, negara hukum, bukan Mahstag, negara kekuasaan bukan. Tapi celakanya hari ini dalam praktek Indonesia itu menjadi negara undang-undang. Dan lebih celaka lagi, Indonesia ini negara peraturan. Ya. Nah, salah satunya ketika aturan sudah dikeluarkan, maka digenjot aja. Yang penting aturannya begini, tanpa mempertimbangkan asas manfaat tadi. Salah satu. Oke. Nah, lebih celaka lagi, strukturnya, Pol PP misalkan. Mohon maaf, silakan Anda menegakkan aturan, tapi belajarlah dulu bagaimana menegakkan aturan itu untuk masyarakat. Artinya Satpol PP belum belajar untuk itu. Bukan belum belajar, mungkin kurang dalam belajar. Kurang belajar. Belum belajar kan ya? Kurang. Tapi ini oknum ya Pak Edi. Ini oknum. Tapi saya melihat, alhamdulillah Satpol PP khususnya yang ada di Tuban atau di Indonesia di kota-kota besar itu tidak sefrontal atau bahkan tanda kutip arogan, tidak. Mungkin ada dalam penegak hukum dimanapun atau penegak perda misalkan Satpol PP itu ada pasti oknum-oknum kondisi di lapangan dan sebagainya. Namun mohon maaf, jangan selalu menjadikan kondisi di lapangan atau stressing yang sangat tinggi sebagai kambing hitam. Ya. Karena ketika saya misalkan diberikan amanah undang-undang untuk menegakkan hukum, maka segala macam hal yang ada di lapangan sudah saya persiapkan. Jangan sampai penegakan hukum itu menciderai hak-hak yang ada di masyarakat. Itu poinnya. Nah, sekarang kalau misalkan sampai ada muncul sanksi denda itu, begini, kan nggak adil. Iya. Bagi masyarakat yang ekonominya lemah, yang nggak bisa makan, ini Betul. disanksi kayak gitu kan nggak adil sekali. Ada bunga dalam hukum. Enggak, disitulah letak keadilannya. Maksudnya begini, Mas Pipit. Sebenarnya secara ideal itu yang boleh mengatur sampai pidana bahkan ada yang boleh mengatur sanksi pidana itu hanya undang-undang. Peraturan pelaksana di bawahnya itu tidak boleh sebenarnya. Ini secara teoritis. Namun dalam perkembangannya banyak sekali aturan bahkan perda mengatur tentang sanksi pidana. Ini perlu dikoreksi juga. Yang kedua, kemudian kalau peraturan semacam PPKM, kemudian diatur tentang denda juga, ini sangat nggak adil. Iya. Nah, karena aturannya sudah berbunyi demikian, substansinya, maka moralitas penegak hukumnya yang kemudian dipertanyakan. Gitu. Betul sekali. Hakim itu punya kekuasaan, bahkan
kuasa penasihat hukum boleh mendampingi pelanggar-pelanggar PPKM itu kalau dari undang-undang advokat misalkan. Jadi ketika di dalam nomenklatur undang-undang atau aturan itu sanksi denda 5 juta misalkan, kayak kemarin ada yang denda 5 juta, hakim masih bisa menilai ini orang tidak mampu, ini orang melakukan pelanggaran, sebab dia melakukan pelanggaran harus dilihat mens rea bahasanya, dan bukan kesalahan dia. Maka dia harus putuskan denda Rp1.000 saja, harusnya kan begitu. Itulah penegakan hukum seperti yang saya bilang tadi, penegakan aturan tidak bisa ditegakkan itu letterlock. Kalau dilakukan penegakan secara letterlock pasti semburat, tidak humanis lagi. Padahal hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah begitu. Oke, nah yang terjadi kemarin kan begitu. Ada penjual bubur, karena pembeli ini tidak mau disuruh bungkus, tidak mau. Dia mintanya makan di tempat, ketahuan lah petugas. Akhirnya penjual bubur denda 5 juta. Nah ini padahal bukan kesalahan dia, kesalahan pembelinya ini. Ini jelas nggak adil ya. Termasuk penerapan PPKM yang kemudian dagangannya dibawa semua, perangkat dagangannya. Ini saya katakan mohon maaf, ini pidana sebenarnya begitu loh. Karena jelas dalam instruksi Mendagri itu yang dibubarkan itu keramaiannya, begitu loh, bukan pedagangnya. Nah kalau ada kerumunan di sana silahkan bubarkan, tapi jangan dibawa barang dagangannya ini loh. Dibawa. Gimana mau jualan? Ya makanya. Oh barangkali itu dibeli barangkali. Dibeli oleh petugas. Saya yakin tidak. Saya yakin tidak Mas Diki. Karena begini, mohon maaf, saya dapat pengaduan dari beberapa pedagang ya. Ada ya. Bahkan sampai LPG dibawa. Ya. Saya ditanya, Mas, saya kemarin ngambil ke Polres, dilempar ke Polsek. Polsek dilempar lagi ke Polres. Polres dibalikin ke Polsek. Setelah itu saya tanya, nunggu keputusan gubernur, kata apa hubungannya? LPG sama gubernur. Begitu Kan itu. harus jelas begini. Satpol PP misalkan ini dirampas dengan dalil biar Anda nggak jualan lagi, nggak merusak PPKM, begitu. Terus makan apa kalau nggak jualan? Nanti saya jawab itu. Yang jelas barang ini kan harus jelas nih. Setelah diambil dikemanakan. Terus pedagang ketika mau ngambil prosedurnya seperti apa, ini kan harus jelas semua, harus clear, proses hukumnya harus clear. Oke, silahkan ambil dengan dalil penegakan peraturan. Tapi pasca itu kemudian hak saya mana sebagai masyarakat, balikin dong punya saya. Nah begitu. Nah, ada ini Homengki, tadi dikatakan ada substansif, terus ada struktural dan apa ini tadi? Ya. Ada tadi kultur masyarakat itu seperti apa? Kalau umpamanya masyarakat mendapatkan perilaku yang seperti tadi ya, kira-kira kudunya ning ndi gitu. Baik, masyarakat apa yang harus dilakukan? Iya, namanya keadilan. Itu tidak barang jadi langsung jatuh dari langit hari ini. Jadi masyarakat juga harus sadar, berjuanglah untuk mendapatkan keadilan itu. Caranya bagaimana? Bisa mengadukan ke LSM misalkan, bisa mengadukan ke saya misalkan lawyer untuk memperjuangkan hak-haknya, atau bisa mengadukan ke instansi pemerintah atau ke Polri sendiri. Polri juga punya divisi di sana, Propam misalkan, kalau ada oknum-oknum yang nggak adil ya toh, termasuk kejaksaan, termasuk pengadilan, lembaga kehakiman atau pengadilan itu mereka juga punya. Jadi masyarakat harus memahami dulu konteksnya. Kalau ada penegak hukum yang melakukan tindakan merujuk ke abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, laporkan, jangan takut. Nah, begitu. Yang terjadi begini, kadang-kadang kalau semua itu mentok, akhirnya kan bingung, larinya kemana? Baik, kalau itu sudah laporan dan mentok kemana-mana, surati presiden. Kalau presidennya mentok lagi, maka mari kita mengadakan tangan ke atas, ya Allah selamatkan saya dari pemimpin yang zalim. Karena keadilan itu ada di luar kita. Biasanya warga-warga yang demikian sakit hatinya akhirnya mengadunya ke media. Salah satu media itu Viral. saya berpendapat ya, teman-teman media Hukum dan opini publik. Nah, ya, media itu saya berharap sekali sebagai seorang advokat, berharapan besar saya tumpukan pada teman-teman media, karena salah satu pilar demokrasi itu adalah media.
Nah, dalam hukum penerapan demokrasi ini tidak mungkin bisa kalau satu pilarnya pincang atau patah. Maka saya berharap media ini objektif. Mengadu tidak masalah. Kalau takut undang-undang IT, saya ajari nanti bagaimana caranya mengadu tanpa bisa dijerat undang-undang IT. Nah, begitu. Jangan patah semangat masyarakat itu. Masih banyak jalannya. Undang-undang ini kan kontradiktif itu loh. Orang beropini lantas dijerat. Ini kan lucu ini. Ini yang terbaru karena banyaknya kasus yang terjadi terkait undang-undang IT. Ada SKB sekarang, Kapolri, Mendagri dan Menteri Informasi dan Komunikasi, kemudian Kejaksaan Agung itu membuat SKB penerapan pasal 27, 28, 29, 31 dan seterusnya. Jadi penyidik hari ini kepolisian tidak bisa menerapkan serta-merta undang-undang ini klek seperti konteksnya. Tapi ada petunjuk teknis di sana. Yang dikatakan pencemaran nama baik itu seperti apa? Panjang ini. Alhamdulillah, artinya ini progresif begitu. Jadi setiap penegak hukum tidak bisa menafsirkan pasal itu seenaknya sendiri, tapi sudah ada rule-nya. Nah, ini letterbox tadi ya. Betul. Biar terjadi humanisme. Tapi biasanya rule itu kan bisa dibengkokkan. Insya Allah begini, kalau saya sudah baca, saya pelajari dari juklis dari SKB tadi. Itu sudah cukup jelas, Mas Pipit. Yang dikatakan pencemaran nama baik lewat IT atau media sosial, yang dikatakan berita hoax itu seperti apa, ini sudah sangat jelas sekali. Jadi beserta hadisnya gitu ya? Ada penjelasannya begitu. Ada hadisnya ya? Dan insya Allah saya kembalikan lagi, kalau setiap penegak hukum itu punya moralitas yang baik, dia pasti bisa menilai perbuatan hukum atau tindakan hukum itu masuk unsur pidana apa tidak. Begitu. Om Engki, panjenengan kan juga sebagai praktisi ya di sana. Nah, biasanya kan pasti hukum itu bersinggungan dengan yang namanya politik gitu. Pasti. Nah, itu bagaimana menghadapinya? Entah itu politik yang ada di luar maupun yang ada di struktur penegak hukumnya. Menghadapinya? Hadapi saja. Sesok hadapi saja belum ya. Gimana itu? Terutama untuk yang dengan yang struktural loh. Oke. Jadi begini, memang ketika kita sudah mendeklarasikan negara Indonesia itu sebagai Restat, negara hukum, maka hukum sebagai panglima. Supremnya yang paling tertinggi itu hukum, itu ada dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini nggak boleh dilanggar, konstitusi ya. Jadi politik itu harus ada di bawahnya hukum. Cuman memang dewasa ini sekarang sudah kembali. Gitu loh. Artinya ketika memang ada politik yang demikian, ada sebenarnya upaya-upaya untuk meminimalisir itu kan. Banyak sekali oknum penegak hukum itu yang bermain sendiri karena unsur politis tadi. Tapi kalau umpamanya hukum inginnya lebih superior atau supremasi, artinya dia main kuasa juga kan di sana. Pasti. Dan itu ada politik kan di sana. Jelas. Karena dalam hukum pun ada yang namanya politik hukum. Politik hukum itu apa? Hukum ini mau diarahkan kemana? Itu ada ilmunya Pak Denny. Cuman yang jelas politik hukum itu tidak kemudian mengovertake posisi hukum itu. Politik hukum ada instrumen untuk menciptakan dan mengarahkan hukum ini mau diarahkan kemana. Ini yang harus dipahami. Penegakan hukum juga pakai politik, tapi jangan lupa, jangan politik yang diataskan, tapi hukumnya yang diataskan, politiknya adalah alat hukum itu. Bisa nggak dikatakan bahwa para penegak hukum itu sebenarnya menggunakan hukum itu untuk sebagai alat untuk menguasai masyarakat? Memang hukum itu ketika kita melihat secara definitif itu kan instrumen atau alat yang bersifat memaksa, gitu kan. Jadi sebuah aturan atau hukum dalam penegakan hukum itu tidak akan mungkin bisa tanpa paksaan. Ada perbuatan yang dilarang, ada perbuatan yang dibolehkan. Ketika dilarang itu dilanggar, maka ada sanksi. Sanksinya jelas karena kepastian hukum. Namun penerapannya lagi-lagi kembali ke penegak hukumnya, begitu. Kalau penegak hukumnya ini jeli dan baik, insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana cara mengatur penegak ini baik ya? Kembali lagi ke moral Pak Denny. Nah, masalahnya tadi saya juga mau tanya ini. Tadi kan ada katanya moral kan begitu. Harus ada moral yang baik.
ini moral ini bicara. Kita tulisnya sih moral baik. Kalau moral itu pasti baik ya. Yang tidak baik itu ya merusak tadi. Seyogianya begini, negara kita itu sebagai stat atau negara hukum itu sudah ada yang namanya lembaga ya. Jadi setiap penegak hukum itu dididik untuk bermoral baik. Pasti itu Pak, ini baik di lawyer, kepolisian, jaksa atau hakim. Nah, cuman pada saat penerapannya inilah yang kemudian moral manusia ini dimensinya ini tidak lagi ngomong masalah dimensi di dunia. Moral berkaitan erat dengan iman dan sebagainya bagi yang muslim. Di ajaran agama lain pun Kita selesai ya. Ya memang gitu. Memang itu tidak bisa dipisahkan Pak Den. Insya Allah kalau mau dia baik secara agama, tapi tidak menutup mata juga orang yang pintar agama juga nggak baik juga. Mabuk agama akhirnya gitu. Jadi harus jeli-jeli ya. Tapi yang jelas negara ini sudah mengakomodir bagaimana sih untuk mewujudkan moral penegak hukum yang baik itu. Namun ketika sudah dilepas dalam dunia praktek, moral ini tergradasi pasti dengan beberapa kepentingan termasuk kepentingan politis tadi. Terutama yang memabukkan itu adalah uang. Gitu loh. Itu yang sangat memabukkan. Cuman saya masih yakin dan percaya 90% penegak hukum kita ini baik. Saya masih yakin sebagai praktisi. Soalnya seperti ini Om ya, karena penegak hukum itu kalau nggak punya integritas gitu kan, maka dia kan yang membuat undang-undang tuh. Lah kalau dianya sendiri itu nggak punya integritas, maka hasil produknya dia berupa undang-undang, ya kredibilitasnya siapa yang bukan kalau saya penegak hukum bukan yang membuat undang-undang, bukan politik ya. Politik. Oke. Jadi intinya seperti itu. Katakanlah dia kan membawa hukum, aturan itu, pelaksana dan lain, menegakkan kan gitu. Operatornya. Gimana yang orang yang menegakkan saja seperti itu nggak bisa dipercaya, integritasnya nggak bisa dipercaya. Maka kredibilitas itu masyarakat kan akal pun kalau sudah kena itu ya nggak bisa kayak akal Akil Mukhtar. Nah itu salahnya itu lembaga tertinggi loh ya. Lembaga tertinggi. Kalau ya permisi saja, boleh saya katakan bahwa kalau kita langsung mengatakan bahwa iman dan takwa itu sebagai acuan norma itu baik, nggak terlalu naif tuh kan gitu kan? Nggak, artinya baik belum tentu benar. Iya Baik belum tentu benar. Padahal hukum itu butuhnya kebenaran. Betul. Nah tadi kalau bilang bermoral baik. Ayo kita bermoral baik, penegakan bermoral baik kan belum tentu benar. Kebenaran itu ada dalam berlembar-lembar tadi. Betul, itu gimana itu? Saya bingung ya wes. Ya. Saya tadi sudah bahkan saya memilih bukan benar ya, bukan baik tapi benar ya. Iya. Betul. Yang punya benar. Artinya begini. Paling tidak kita juga tidak bisa naif seorang yang baik secara ini, tapi orangnya juga nggak bisa menjamin juga pada ini. Cuman kemudian penegak hukum ini saya tidak jarang atau bahkan sering ketika bersidang itu ketemu hakim-hakim yang baik. Bahkan hakim-hakim itu menyampaikan dan memberikan pendidikan kepada saya. Insya Allah kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah, saya akan cuci otak hakim-hakim. Sering di Tipikor Surabaya masih banyak hakim-hakim yang berintegritas. Termasuk saya kalau diberikan kesempatan, saya akan cuci otak penegak hukum lewat lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang. Artinya memutus lingkaran setan ini memang ini secara radikal ya. Radikal dalam tanda kutip, saya bukan radikal yang aneh-aneh. Saya pernah punya konsep penelitian itu bagaimana caranya mewujudkan sebuah lembaga penegakan hukum yang berintegritas dan bermoral. Kita potong satu generasi. Apa itu? Potong satu generasi. Misalkan Mas Pipit dengan saya ini beda generasi. Ini sekarang generasinya Mas Pipit, maka generasi saya kita hilangkan. Jadi senioritas kita hilangkan, kita potong. Karena apa? Lingkaran setan ini nggak akan pernah keputus. Kalau generasi masih nyambung, transformasi knowledge dari Mas Pipit, bagaimana sih caranya menegakkan hukum? Saya punya senior nih, Pak. Saya tanya ya, celah perkara ini di mana? Diajarkan caranya dia ke saya pakai. Karena pengalaman. Kita harus potong itu. Kita potong, kita bentuklah penegak-penegak hukum yang fresh. Insya Allah cara radikal seperti itu bisa. Namun penerapannya harus
melewati sebuah kajian yang luar biasa. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah, sedangkan yang paling dasar adalah begini, ya terkait hukum lah. Yang paling dasar, misalkan begini, tadi kan mengatakan asas praduga tak bersalah. Misalkan ini yang terjadi, ada pencuri helm atau pencuri motor di halaman kampus Fakultas Hukum. Kalau ketahuan mahasiswa hukum pasti gebukin kok. Pasti. Asas praduga tak bersalah enggak ada. Pasti digebukin. Makanya begini, Pak. Terkait moralitas. Mas Didi, bukan begini. Pemahaman seorang penegak hukum ini memang benar-benar harus matang. Jadi setiap tingkah laku dan tindakan dia itu bisa mengamalkan ilmunya. Iya. Nggak jarang kok, mohon maaf nih, oknum-oknum salah satu nangkep orang, dia belum punya 2 alat bukti cukup, udah dianiaya dulu. Nah itu. Gitu. Cuma sekarang saya melihat sudah nggak ada lah ya, insya Allah nggak ada. Saya belum menemui lagi. Tapi zaman dulu masih banyak seperti itu. Berarti penegak hukum ini tidak mengamalkan asas praduga tak bersalah. Padahal itu mutlak harus diamalkan. Nah, jangankan seperti itu, nangkep orang, kepolisian itu dia harus jelaskan hak-haknya selain sprint surat penangkapan. Dia harus jelaskan kamu berhak didampingi pengacara, ancaman hukuman sekian. Itu tidak dilakukan, padahal itu ada aturannya. Ini ada tadi sedikit belum sempat kita bahas ya, tadi. Hukum dan uang tadi gimana? Iya. Dikit aja tadi. Sudah jelas kok. Gimana itu? Hukum dan uang sudah jelas. Artinya begini. Tadi disebut loh itu ya. Nah, itu gimana itu? Uang itu adalah salah satu kenikmatan yang menggiurkan. Gitu. Padahal budaya yang paling buruk gitu. Oh iya. Menurut Sophocles. Cuman saya meyakini ya, uang tidak kemudian menjadi hal yang segalanya. Biasanya para penegak hukum itu baru bisa muncul integritasnya setelah dia dapat pelajaran. Contoh misalkan, dia dapat karma misalnya. Ini dimensi lainnya Mas Fit. Ada ya, ada sebenarnya. Banyak. Bahkan saya, teman-teman dari penegak hukum yang lain sering cerita yang saya nilai dulu saya Mas terlalu begini sama orang, akhirnya saya banyak. Akhirnya dia alhamdulillah bertobat. Sekarang saya yang penting lempeng aja Mas, udah nyiapin mati dan sebagainya. Insya Allah orang itu kalau penegak hukum itu kalau ingat mati, beres ini urusan. Lah dia sudah minta maaf nggak sama yang kemarin-kemarin? Kalau belum masih dosa loh. Kayak dimensinya lain. Nasional itu buat apa ini kan gitu. Ini dimensi lain kalau masalah itu. Karena uang itu membentuk manusia, individu itu sinis dan ada rasa bosannya. Enggak juga. Enggak bosan. Itu mau padahal Sophocles. Iya lah ada. Ya tak. Itu kurang 10 menit tuh. Oh iya. Nah itu memang diskusi kita pada apa namanya episode yang ke-21 ini memang banget menarik ini ya, karena langsung kita kayak mencakar-cakar gitu. Mulai dari masyarakatnya, mulai dari apa namanya individu atau penegak hukumnya, Stakeholdernya juga. shareholder, stakeholder, semuanya kita ini kan. Ya padahal sekarang negara kita ini apa ya, ibaratnya hukum sudah bukan lagi panglima karena sudah kalah dengan politik sekarang ini. Ya. Ini kan ironis gitu. Ya. Artinya hukum ya sulit untuk ditegakkan kalau seperti ini gitu. Kalau kita mengandalkan politik. Selalu menggunakan itu ya. Dan ada juga mungkin kita akan bahas besok-besok itu tentang kapitalisme. Tadi soalnya ada uang misalnya. Itu kan kita berbicara Ada itu. yang Sensitif kapitalisme ya. hukum ya. Uangnya sensitif. Sensitif banget ya. Rina ada pertanyaan atau apa begitu tentang hukum atau apa? Tapi jangan banyak-banyak ya. Iya. Waktu kita sudah sedikit. Oh betul. Nah pertanyaannya Dia gini ya. tanya kita pulang. Wah ini. Iya. Tadi berbicara tentang penegakan hukum, ada stakeholder ya, Dah. Misalnya gini, sudah jelas bahwasannya vaksin ini sebelumnya kan digratiskan. ini tentang vaksin ya? Iya, digratiskan. Tapi kenapa mulai dari sini, mulai berlanjut dewasa ini, kenapa disuruh bayar gitu? Nah, ini penegakan hukumnya seperti apa itu? Oh begitu. Nah, itu peralihannya seperti apa? Sebelumnya diproses itu bagaimana? Kebijakannya seperti Begini, apa? dasar filosofis hukum itu lembaga legislatif ketika ingin membuat hukum, kalau dalam hal ini dewasa ini kan pemerintah ya, eksekutif lewat keputusan menteri atau bupati dan gubernur, itu seyogianya dia harus mengkaji dulu norma dan nilai yang ada di masyarakat, mewujudkan asas kemanusiaan. Maka ditutup mengkajinya nggak bisa. Nah, kemudian kalau sampai ada vaksin itu berbayar, ini cilaka 13 Pak. Pemerintah ini beri vaksin ini dari APBN, uangnya masyarakat, uang rakyat. Kalau mau dijual lagi kepada rakyat,
Astagfirullah bahasa saya. Artinya itu cacat ya? Bukan lagi ngomong masalah cacat. Saya sebagai muslim dizalim. Oke. no, Itu kezaliman. Tapi alhamdulillah penerapan vaksin berbayar terbaru adalah tidak jadi diberlakukan. Artinya ya saya bersyukur bahwa pemerintah kita ini masih mendengarkan cerita rakyat. Iya. Terlepas penilaiannya benar apa tidak ke pribadi masing-masing. Tapi paling tidak vaksin berbayar ini sudah tidak jadi diterapkan, sehingga ya tetap sesuai aturan. Uangnya rakyat harusnya untuk rakyat. Makanya saya berpesan, kalau boleh saya berpesan kepada pejabat-pejabat negara itu jangan terlalu inilah ya arogansi atau Kuasa. berkuasa. Karena ingatlah yang gaji kalian itu rakyat. Oke. Kalian nggak bisa makan kalau nggak rakyat gaji. Baik. Rakyat Vox Populis Dei bahasanya begitu. Jadi suara Tuhan itu suara rakyat. Oh iya. Kalau Vox Populis? Vox Populi Vox Dei. Oh iya. Malah kalau ius hukumnya. Iya, Jadi ius sorry. hukum. Ini sudah dibenarkan sama dosen. Visi deh. Akademis betul. Nah, maksud saya ingatlah itu. Jadi jangan punya jabatan dan kekuasaan kemudian seenaknya sendiri, karena pasti itu diambil. Ya. Baik ya. Terima kasih Mas Engki, Om Engki Suseno ya. Untuk Dimas Diajeng dan Netralis, jika ada kasus hukum atau apa bisa langsung dengan Mas Engki ini, Mas bisa Engki. dihubungi, bisa lewat Facebook atau apa, dan juga rekan-rekan yang memiliki produk UKM atau produk yang bisa kita share, kita bagi bersama, bisa langsung menuju ke studio Cetik Geni dan kita akan paparkan di depan begitu ya, agar bisa dilihat dan bisa langsung ke Jalan Sukolilo ya. Sukolilo nomor 10 ya. Jalan Pangsut. Panglima, Jalan Panglima Kalau Sudirman. kelurahannya pakai Nomor Sukolilo. 10 ya, itu saja. Untuk akhir tadi ada satu kata yang ingin saya share dengan Dimas Diajeng dan Netralis, bahwa keadilan itu tidak bisa ditegakkan secara letterleks, tetapi harus dengan cara-cara yang humanis, dan agar terciptanya integritas dan moralitas penegak hukum, setidak-tidaknya harus menghilangkan adanya senioritas di dalamnya. Saya Denny Sumira di sini serta rekan Itu Suwardono. dan Rina Parameswari. mohon undur diri. Saksikan terus episode Cetik Geni, karena hanya di Cetik Geni open your mind. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.